Nah, kalau misalkan sudah selesai, maka teman-teman silahkan klik sini ya, yaitu tombol akhiri proses pendaftaran akun. Setelah itu kalian klik masuk, dan berikutnya di sini teman-teman nanti akan bisa melanjutkan, yaitu mulai dari pengisian. Baiklah, semuanya sama halnya dengan pendaftaran P3K non guru dan juga CPNS. Di sini termasuk juga untuk teman-teman guru honorer, yaitu dari seluruh kategori pelamar. Ini kita login ataupun juga melakukan pendaftaran akun di sscsnbkn.go.id. Nah, selanjutnya setelah kita membuat akun, di sini nanti kita akan melanjutkan pendaftaran, mengisi biodata dengan cara login ya. Kita mengisi biodata, kemudian kita memilih jenis seleksi atau memilih formasi yang nantinya akan kita lamar. Dan selanjutnya di sini perlu kita ketahui bahwa untuk di sini memang sudah rilis ya untuk sistem seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2023. Namun di sini ketika kita login ini adalah kita itu belum bisa ditemukan. Nah, mengapa kita belum bisa login untuk saat ini? Dikarenakan di sini kita pantau dulu untuk jadwalnya. Teman-teman nanti untuk pendaftar CPNS dan juga pendaftar P3K nanti kita bisa mulai membuat akun itu adalah sesuai dengan jadwalnya. Yaitu untuk pendaftaran seleksi tanggal 17 September sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 ya. Nah, kemudian untuk melakukan pendaftaran membuat akun ini bagaimanakah caranya? Secara umum untuk kita melakukan pendaftaran atau membuat akun SSCSN 2023 ini adalah teman-teman kan di sini untuk linknya itu sama, yaitu sscsnbkn.go.id. Namun ketika saat ini kita mengecek di bagian ini yaitu situs sscsnbkn.go.id, karena saat ini masih dalam tahap persiapan, ini masih belum bisa diakses ya. Nantinya ketika sudah dibuka untuk pendaftarannya, maka di sini akan ada menu-menu yang seperti ini, yaitu yang pertama itu ada menu tombol login. Login nanti kalau misalkan teman-teman sudah berhasil membuat akun atau sudah punya akun sebelumnya dan tidak mewajibkan untuk membuat akun lagi. Nah, terkait tentang siapa saja yang wajib buat akun dan siapa yang tidak, ini silahkan cek pada video sebelumnya. Nah, untuk membuat akun SSCSN, maka teman-teman klik di bagian ini, yaitu kita masuk pada bagian yaitu membuat akun ya. Kita membuat akunnya adalah klik di sini ada tulisan buat akun. Dan selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke bagian ini, yaitu daftar sscsnbkn.go.id/akun. Ini merupakan di langkah yang pertama, yaitu pendaftaran akun SSCSN 2023. Ikuti langkah pendaftaran akun berikut ini, silahkan isi data dengan benar ya. Maka pada bagian halaman pembuatan akun kita akan diarahkan menuju ke yang halaman seperti ini. Kemudian kalau misalkan teman-teman sudah punya akun, nanti ini kalau misalkan kita sudah nanti berhasil membuat akun ya, ini ada tombol login yang nanti teman-teman bisa login untuk melanjutkan pendaftaran. Inilah portal untuk nantinya kita kembali ke sscsnbkn.go.id untuk portal pengumumannya. Kemudian di sini ada helpdesk, inilah untuk tempat nanti kita bertanya manakala teman-teman itu mendapati permasalahan ya untuk pembuatan akun atau pendaftaran ini nggak bisa. Nah, kemudian untuk langkah pertama pendaftaran akun SSCSN ini adalah langkah pertama itu adalah pengecekan identitas. Jadi di sini di langkah pertama yaitu kita akan melakukan pengecekan identitas. Yang mana di sini teman-teman silahkan dimasukkan, yaitu yang pertama inilah dimasukkan nomor induk kependudukannya ya. Inilah yang sesuai dengan KTP. Kemudian teman-teman masukkan nomor kartu keluarga, kemudian teman-teman masukkan nama lengkap sesuai dengan KTP, kemudian tempat lahir sesuai dengan KTP. Kemudian kalian masukkan tanggal lahir sesuai dengan KTP. Nah, perlu teman-teman ketahui di sini ada informasi tambahan yaitu pada bagian identitas, yaitu untuk penggunaan NIK dan juga data pribadi orang lain untuk mendaftar akun SSCSN merupakan tindak kejahatan dan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi pastikan teman-teman ketika membuat akun SSCSN itu mendaftarkan dirinya sendiri ya, memakai data sendiri, jangan keliru memakai data orang lain. Nah, setelah kita masukkan data-data ini, silahkan dimasukkan nomor handphone yang aktif. Kemudian di bagian paling bawah, inilah kalian masukkan email aktif, yaitu email aktif yang bersifat pribadi ya. Misalkan yang berdomain Gmail misalkan. Dan berikutnya kalau misalkan kita sudah selesai, kita lanjutkan untuk mengisi berikutnya, yaitu email aktif pribadi sudah kita masukkan. Kemudian teman-teman ini akan diberikan yaitu kode captcha, misalkan seperti ini. Silahkan ketikkan ulang kode captcha yang muncul pada akun masing-masing ini. Kemudian teman-teman silahkan klik di sini yaitu masukkan kode captcha ini ya. Kalian masukkan di sini. Setelah itu teman-teman bisa klik lanjutkan. Kalau misalkan kita mendapatkan tampilan yang seperti ini setelah kita melakukan pengecekan identitas, maka kita akan dilanjutkan menuju ke langkah yang kedua, yaitu lengkapi data.
Di sini secara otomatis akan terbaca tersinkron dari Dukcapil ya. Ini adalah nick kita, kemudian nama kita, nomor HP yang sudah kita input tadi, kemudian alamat email. Nah, berikutnya di sini kita bisa scroll ke bawah ya untuk melengkapi datanya. Berikutnya di sini kita lengkapi yaitu pada bagian yang merah-merah ini ya. Ini yang pertama kabupaten kota lahir, ini kalian bisa ketikkan yaitu kabupatennya. Maka otomatis akan auto complete ya. Nah, berikutnya di sini kita masukkan tanggal lahir kita sesuai dengan ijazah sudah. Kemudian teman-teman silahkan pilih jenis kelaminnya apa, kalian checklist, kemudian kita scroll ke bawah. Langkah berikutnya di sini teman-teman memasukkan file scan KTP ya. Ini KTP-nya ini maksimal 200 KB. Kemudian di sini adalah KTP-nya, kita scan di sini, kita upload di sini ya. Ini kita bisa klik tombol choose ini. Kemudian kita akan diarahkan menuju ke bagian dokumen ya. Kita cari dokumennya yang mana, udah ketemu, kemudian kita klik open. Nah, sekarang unggah KTP sudah berhasil. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin melihat, kalian bisa klik di sini ya untuk memastikan apakah KTP-nya itu sudah betul ataukah belum. Kalau misalkan belum betul nih, kalian bisa klik lagi untuk dibetulkan. Berhasil. Inilah kalau sudah terunggah ya. Untuk mengunggah ulang atau memilih KTP yang baru yang lebih jelas mungkin, ini kalian bisa klik di sini. Nah, langkah berikutnya di sini kita melakukan swafoto ya. Nah, untuk tahun ini swafotonya itu langsung teman-teman. Jadi langsung dilakukan swafoto yang mana di sini kita terhubung dengan webcam ya. Ini yang membedakan dengan tahun 2021 kemarin. Nah, di sini untuk mengupload swafoto ini kalian klik di sini ya, ambil foto, pastikan kameranya ini nyala ya. Jadi webcamnya nyala, entah itu HP maupun laptop ini nyala. Kemudian kalian bisa klik di sini untuk ambil foto. Nah, selanjutnya di sini setelah kita berhasil mengunggah foto kita, teman-teman kalau misalkan fotonya ini kurang puas, kalian bisa klik foto ulang ya. Nanti teman-teman akan diarahkan menuju ke kamera untuk nanti melakukan foto ulang. Kemudian kalian nanti otomatis akan tersimpan dalam langkah berikutnya. Setelah di sini nanti teman-teman silahkan dilanjutkan, yaitu langkah terakhirnya ini adalah teman-teman silahkan membuat passwordnya. Kemudian setelah itu kalian konfirmasi password. Jangan lupa untuk password yang dituliskan di sini adalah merupakan konfirmasi password yang sama teman-teman dari yang atas ini. Selanjutnya teman-teman membuat pertanyaan pengaman 1. Nah, di sini nanti akan ketika kalian teman-teman klik di sini nanti akan ditunjukkan membuat pertanyaan pengaman itu seperti apa. Apakah hewan peliharaan atau warna favorit, makan favorit dan lain sebagainya. Sama halnya dengan jawaban pengamannya ya. Nah, di sini teman-teman. Kalau misalkan di sini nama hewan peliharaan istilah misalkan kuda nil misalkan, maka kalian tuliskan di sini. Pertanyaan kedua, misalkan makanan hobi atau makanan favorit itu apa? Misalkan makanan favoritnya adalah warneng misalkan, silahkan kalian ketikkan ya, disesuaikan dengan ini, dengan kesukaannya. Nah, fungsi dari pengaman prioritas 1 dan juga di sini untuk pengaman 1 dan juga 2 pertanyaan dan pengaman, nanti fungsinya ketika teman-teman lupa password, untuk klik lupa password untuk mengganti password dan sebagainya, ini nanti teman-teman bisa menggunakannya ya untuk mencari passwordnya atau membuat password baru. Nah, langkah berikutnya teman-teman di sini silahkan ketikkan ya. Di sini adalah ada kode captcha. Di sini teman-teman ketikkan sesuai dengan yang ada pada kode ini, misalkan ACCD misalkan ya. Kalian ketikkan seperti itu juga. Perhatikan untuk huruf besar dan juga huruf kecilnya, dan juga teman-teman diperhatikan angka dan juga hurufnya. Apakah itu angka ataukah huruf? Ini teman-teman perlu perhatikan. Setelah itu teman-teman di sini langsung saja yaitu klik lanjutkan. Setelah dilanjutkan maka teman-teman akan masuk ke dalam tahap resume. Nah, pada bagian ini teman-teman diberikan kesempatan untuk mengecek kembali data-data yang ditampilkan. Nah, misalkan saja di sini nicknya, teman-teman cek dulu nicknya apakah sudah betul atau belum. Kemudian nama lengkapnya sesuai KTP sudah betul atau belum. Kemudian nama lengkap sesuai ijazah sudah benar atau belum. Di sini adalah tanpa gelar ya. Jadi di sini untuk nama yang di atas inilah nama yang sesuai dengan tertera di KTP. Untuk yang bawah inilah nama lengkap, ini sesuai dengan yang tertera di ijazah. Terkadang di sini nama di KTP dan nama di ijazah itu tidak sama. Nah, ini teman-teman perlu perhatikan juga ya terkait dengan hal itu.
Kemudian dipastikan lagi untuk tempat lahirnya sudah betul atau belum, kemudian tanggal lahirnya sudah betul atau belum, kemudian tempat lahir sesuai dengan ijazah ya, setara kabupaten kota ini apakah sudah betul ataukah masih belum betul, kemudian tanggal lahir sesuai dengan ijazah, kemudian emailnya sudah betul apa belum, nomor HP-nya. Nah ini teman-teman perlu diperhatikan. Kalau misalkan di sini masih ada kekeliruan dan kita ingin mengeditnya, asalkan teman-teman belum klik akhiri proses pendaftaran atau pembuatan akun, maka di sini kalian bisa klik sini ya, bisa klik kembali ini, maka teman-teman akan diarahkan menuju ke tab-tab berikutnya dan teman-teman bisa untuk mengubah atau memperbaikinya. Nah, kalau misalkan sudah selesai, maka teman-teman silahkan klik sini ya, yaitu tombol akhiri proses pendaftaran akun. Setelah itu teman-teman bisa mencetak kartu informasi akun. Setelah itu nanti kalian tinggal login saja kalau misalkan sudah berhasil. Setelah teman-teman berhasil membuat akun, maka untuk melanjutkan pendaftaran kalian nanti tinggal login saja ke sscsn.bkn.go.id. Kemudian pada bagian ini kalian pilih yang tombol login teman-teman. Kemudian di sini kalian bisa klik OK. Kemudian pada halaman login teman-teman masukkan nick dan juga passwordnya ya. Setelah itu kalian klik masuk dan berikutnya di sini teman-teman nanti akan bisa melanjutkan, yaitu mulai dari pengisian biodata dan sampai selesai. Oke, demikian silahkan simak video untuk lengkapnya. Ini sudah saya berikan di deskripsi ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.